menguatkan dan mengokohkan peran keayahan ya. Silakan kepada Ayah Irwan untuk sharing dan mungkin nanti kita akan banyak diskusi juga ya Ayah Iya, Irwan. iya, Mas. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah ala kulli hal. Allah punya skenario, mudah-mudahan banyak hikmah, terutama buat saya. Pertama saya mau mengucapkan maaf ya kepada teman-teman semua, kepada Mas Agus, kepada teman-teman semua yang sudah hadir. Alhamdulillah udah bisa ketemu, maaf saya terlambat. Alhamdulillah segala puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya diamanahkan untuk membicarakan, mendiskusikan bersama-sama ya Bapak dan Ibu semua tentang menguatkan peran ayah gitu. Nah, sebenarnya materi ini sudah banyak sekali ya kita dapatkan di mana-mana ya. Tetapi saya tadi berpikirnya mungkin mudah-mudahan saya nggak terlalu lama presentasinya, kemudian banyak kita diskusikan. Satu teman-teman, saya mau klarifikasi dulu nih. Saya bukan pakar ini ya, bukan pakar di keayahan, jadi cuma lebih banyak praktisi aja. Ya, mungkin kalau yang kurang-kurang jawab nanti Mas Agus yang jawab insya Allah. Saya izin Mas Agus untuk share materi. Silakan Ayah Irwan. Baik. Teman-teman yang melihat Allah Subhanahu wa taala, Mas Agus dan mungkin yang sudah menikah dan sebelum menikah, kita mau mendiskusikan soal peran ayah gitu. Nah, peran ayah ini mungkin menjadi sesuatu yang sangat penting dibicarakan di Indonesia saat sekarang ini karena hampir semua data menunjukkan bahwa persoalan yang paling besar di dalam ketahanan keluarga di Indonesia kalau dulu itu mungkin karena persoalan relasi pernikahan ya, relasi pengasuhan. Tapi sekarang ini agak bergeser gitu. Jadi banyak persoalan-persoalan keluarga, ketahanan keluarga di Indonesia itu adalah karena faktor yang satu ini yang sedang kita diskusikan, faktor ayah. Gitu. Rupanya ini tidak terjadi hanya di Indonesia. Gitu. Secara resmi beberapa lembaga dunia yang berhubungan dengan persoalan kekeluargaan juga merilis bahwa Indonesia memang dalam keadaan yang kritis dengan peran ayah ini. Kalau ketokohan ayah itu mungkin tidak terlalu masalah gitu. Indonesia itu penyumbang terbanyak kalau tokoh ayah. Gitu. Tokoh itu maksudnya fisik ya, ayahnya banyak itu di Indonesia. Tapi yang menjadi tantangan di Indonesia adalah memang peran ayah. Gitu. Teman-teman mungkin bisa bersilancar sebentar melihat ke penelitian-penelitian dilakukan oleh misalnya Global Parent Survey misalnya atau beberapa lembaga-lembaga survei internasional lainnya yang mengukuhkan Indonesia itu pada posisi-posisi 5 besar gitu, menempatkan bahwa banyak ayah, orang tua ya terutama ayah yang menyerahkan hampir semua aspek kehidupan anaknya itu ke pihak luar gitu. Misalnya begini, Indonesia itu sebagian ini hasil survei ya, bukan teman-teman yang ada di sini, hasil survei dari beberapa lembaga survei dunia itu menunjukkan kalau ditanyakan ke orang tua di Indonesia terutama ayah, masa depan anakmu itu ada di pihak di tanganmu atau di tangan sekolah gitu. Jadi sebagian besar orang Indonesia itu orang Indonesia menjawab di sekolah gitu ya. Kemudian juga ditanyakan misalnya soal kenyamanan, soal pembentukan karakter, pembentukan akhlak dan lain-lain itu hampir sebagian besar orang tua Indonesia yang disurvei itu menjawabnya itu tanggung jawab sekolah gitu. Jadi ini memang dalam keadaan yang kritis dan kritis gitu. Termasuklah seperti yang teman-teman ketahui posisi Indonesia memang diposisikan dalam 3 besar yang kita sering menyebut dengan fatherlessness itu ya, yang fatherlessness atau sering disebut dengan father country itu, fatherless country itu, yang menyebabkan adanya nanti anak-anak Indonesia akan menjadi semacam ada dampak psikologisnya yang disebut dengan father hunger. Nah, memang agak berbeda Mas Agus dan teman-teman semua. Father hunger yang ada di Indonesia ini agak berbeda memang dengan beberapa negara-negara yang lain yang mengalami juga fatherlessness itu. Seperti Amerika dan negara lain itu yang pertama dirasakan kalau terjadinya fatherlessness itu adalah pihak anak gitu ya. Tapi di Indonesia fatherlessness yang paling dirasakan itu bukan anak ternyata ya. Tapi yang merasakan pertama itu adalah istrinya gitu ya, istri dari si bapak gitu. Tetapi ini mungkin kenapa anak-anak nggak merasakan fatherness yang begitu akut di Indonesia, sementara di survei ayah Indonesia nggak terlalu berfungsi gitu secara peran gitu. Karena memang masih ada kultur kekeluargaan di Indonesia yang
masih sifatnya apa ya kita sebut Mas Agus ya, anakmu anakku tuh masih ada berlaku di Indonesia gitu. Jadi kalau nggak ada ayahnya, Pak D-nya masih ada, mamangnya masih ada, tulangnya masih ada, gitulah yang berlaku di Indonesia. Tetapi fenomena ini meskipun father hunger yang terjadi di Indonesia itu tidak langsung berakibat kepada anak-anak, langsung akibatnya kepada istri, kepada ibunya dan anak-anak, ini bukan mengatakan bahwa dampaknya kecil gitu, tetapi dampaknya justru berlipat ganda ini. Karena dampak pertama itu yang kena kepada ibunya anak-anak gitu. Nah, kalau udah kena ibunya anak-anak mengalami dalam tanda petik fatherlessness itu, mengalami kekurangan yang peran ayah, ini dampaknya seperti yang teman-teman ketahui. Dampak pertama itu cerai gitu ya. Dampak yang pertama itu relasi pernikahannya pasti akan out-outan. Kenapa? Karena si istri merasakan bahwa ayahnya nggak berperan secara relasi pengasuhan. Seperti yang teman-teman ketahui, relasi pernikahan pasti berpengaruh kepada relasi pengasuhan gitu. Nah, gitu teman-teman. Jadi saya mungkin alhamdulillah beberapa waktu dipercaya gitu menjadi konsultan di beberapa lembaga negara. Terakhir saya di KPK, ada di BNN, beberapa lembaga negara yang lain yang saya juga menemukan gitu bahwa ternyata kenapa orang korupsi gitu ya, kenapa anak-anak terjebak kepada narkoba gitu atau seksual bebas dan lain-lain ya. Seperti yang teman-teman ketahui kan Indonesia termasuk juga negara yang penyumbang anak mudanya itu yang berusia SMP yang sudah melakukan hubungan suami istri itu anak usia SMP ya, itu tinggi sekali gitu. Sekarang malah menuju angka 70%. Kalau yang menggugurkan kandungan itu anak-anak SMA sampai kuliah itu sampai angka 23%, 22,3% lah. Nah, semuanya itu teman-teman yang saya misalnya saya jadi bantu-bantu menjadi konsultan di beberapa lembaga negara itu ujung-ujungnya kembali kepada persoalan tidak berperannya ayah gitu. Jadi gini Mas Agus, jadi banyak ayah dia udah menikah tapi dia masih tetap menjadi a boy gitu. Harusnya kan jadi a man ya gitu ya. Jadi jadi a boy gitu. Jadi secara fisik dia sudah a man tapi secara perkembangan dia a boy gitu. Ini yang sering kita sebut dengan absent husband gitu ya. Nah, absent husband ini adalah nanti ketika dia punya anak, dia akan menjadi hampir 85% akan menjadi absent father. Nah, absent father inilah yang akan menyumbang angka father hunger yang begitu banyaknya di Indonesia. Berayah ada, berayah tiada, gitulah ininya konsepnya. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Mas Agus, kenapa kita bicara ayah ini? Saya ngambilkan beberapa alasan-alasan yang memang sudah sering dibicarakan oleh para pembicara, para ahli dan para ustadz. Yang pertama, kenapa kita bicara soal ayah? Karena memang Allah sudah mengingatkan kepada kita, khususnya kepada pemimpin keluarga bahwa jangan pernah ninggalin anak yang lemah, gitu ya teman-teman ya. Jangan ninggalin anak yang lemah. Nah, yang anak yang lemah itu seperti apa ini? Yang usia biologisnya lebih maju dari usia psikologisnya anak yang lemah. Kalau idealnya kita berkeluarga dalam tarbiyatul aulad itu idealnya kan usia psikologisnya lebih maju dari usia biologisnya, gitu ya Mas Agus ya. Kalau yang sering terjadi itu, yang father hunger itu adalah usia biologis lebih maju. Ini yang nggak diharapkan di dalam nanti kita berkeluarga atau berumah tangga, gitu. Jadi ketika anak, nah usia biologis lebih maju di usia psikologis ini salah satunya dampak dari father hunger. Yang tadi saya sebut itu, dia secara pertumbuhan a boy, gitu. Secara fisiknya dia udah a man maksudnya, gitu ya. Secara fisiknya, tetapi secara psikologisnya dia a boy, gitu. Jadi mungkin umurnya secara biologis sudah umur berapa gitu ya, umur 28 tahun, 27 tahun secara biologis gitu. Tetapi secara psikologisnya tidak berkembang dengan baik. Kalau di Indonesia, teman-teman yang melihat Allah Subhanahu wa taala, usia biologis orang di Indonesia itu sekitar 21-23 tahun, itu usia psikologisnya setengah dari usia biologisnya. Gitu. Ini salah satu dampak dari persoalan peran dari ayah. Nah, kalau kita ngelihat sejarah mengatakan kepada kita bahwa idealnya usia psikologis lebih maju dari usia biologis ya, gitu. Idealnya ini kita udah lihat sejarah, teman-teman sudah sangat paham ini. Bagaimana sejarah terbetul aulad itu mengatakan kepada kita suksesnya kita mengasuh mendidik anak, suksesnya seorang ayah itu memimpin keluarga adalah ketika usia psikologisnya lebih maju dari usia biologisnya. Nah, ini kita lihatlah udah beberapa contoh di dalam sejarah itu. Nah, ayah bunda yang dimuliakan Allah teman-teman, yang kedua kenapa kita bicara ini yang ayat yang kata para ulama ini tujukan kepada para ayah gitu ya. Jadi memang anak itu adalah amanah kita, amanah tubuh, amanah non tubuh, amanah pertumbuhan, perkembangan ini teman-teman sudah sangat paham. Cuman ayah dan bunda yang dimuliakan Allah yang terjadi di Indonesia adalah
para ayah tidak terlalu berminat untuk mengurus perkembangan gitu. Yang lebih banyak diurus itu adalah pertumbuhan. Kadang-kadang kan kita menerima alasan ya, kenapa ada seorang ayah ditanya, kenapa sih kerjanya kerja keras banget, pergi pagi pulang malam, kadang-kadang nggak pulang gitu. Salah satu jawaban yang paling favorit itu adalah untuk nyari makan anak gitu. Jadi urusan kita lebih banyak memang secara nggak sadar itu ngurus pertumbuhan gitu ya. Tetapi kita nggak lebih banyak mengurus perkembangan. Padahal teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari 5 pilar parenting itu, 4 itu adalah perkembangan sebenarnya. Gitu ya. Jadi dari 5 pilar itu 4 perkembangan. Emosional, spiritual, intelektual, dan sosial. Ini 4 gitu. Harusnya memang peran kita itu harus lebih banyak sebenarnya dengan mengurus perkembangan gitu. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa dua-duanya ini, pertumbuhan dan perkembangan, nanti Allah akan minta pertanggungjawaban. Terutama kata para ulama dari kita, dari para ayah ini. Nah, kebayanglah ayah yang hadir sementara dia tidak punya paradigma yang benar gitu dalam bagaimana mengasuh mendidik anak-anak. Betapa banyak kita melihat bahwa para ayah itu hanya berpikir bagaimana dia cari uang gitu ya, bagaimana dia untuk menghebatkan pertumbuhan anaknya, tetapi sama sekali tidak ikut di dalam persoalan perkembangan anak gitu. Baik. Nah, teman-teman yang melihat Allah SWT, alasan yang ketiga kenapa kita bicara soal ayah ini adalah karena para ayah ini sibuk. Sangat sibuk sekali gitu ya. Apalagi nanti semakin lama semakin ke depan tahun bertambah waktu berganti, ayah ini kemungkinan dia kalau menurut penelitian yang terakhir itu ayah yang bekerja weekday-nya itu dengan anaknya weekday waktu bermakna itu hanya sekitar 17 sampai 20 menit. Kebayang ya teman-teman ya. 24 jam 24 jam lah ya. Weekday-nya ayah yang bekerja itu hanya sekitar 17 sampai 25 menit. Kebayang gitu. Satu hari loh. Gitu. Itu kalau kita punya anak satu. Kalau punya anak 2 dan 3, kebayang bagaimana membagi waktu 20 menit yang bermakna ya, yang bermakna dengan anak-anak. Kalau waktu yang ayahnya dengan anak-anak yang lain banyak, tapi yang bermakna itu hanya kata penelitian sekitar 25 menit. 17 sampai 25 menit. Nah, weekendnya ayah itu, ayah yang bekerja kalau di Indonesia itu waktu yang bermaknanya sekitar sampai 45 menit lah, 30 sampai 45 menit. Kebayang tuh ayah dan bunda ya, bagaimana kita tanpa memberikan yang terbaik buat anak-anak kita, sementara tumbuh kembang anak kita kan nggak bisa dipospon. Sepakat ya teman-teman ya, tumbuh kembang itu nggak bisa ditunda-tunda gitu. Ketemu anak dengan kita, ketemu dengan Mas Agus gitu, Mas Agus nggak bisa bilang maaf ya nak, ayah lagi capek, lagi ini, nggak bisa. Bagi anak itu 100% diskon, nggak ada gitu. Nggak ada, saya capek di kerja tuh Pak, nggak bisa gitu. Nah, oleh sebab itu, maka dibutuhkanlah ayah untuk masa depan itu, ayah milenial itu adalah ayah yang high quality. Nah, ayah yang quality itu maksudnya adalah berkualitas tetap meskipun terbatas. Nah, terbatas apanya aja, terbatas semuanya, terbatas fisiknya, terbatas waktunya dan lain, tapi tetap berkualitas. Jadi nggak ketemu dengan anak-anak nggak apa-apa. Seperti Nabi Ibrahim ketemu dengan Nabi Ismail, tapi pertemuan mereka berdua itu adalah pertemuan yang sangat bermakna, bukan hanya buat Nabi Ibrahim, tapi juga buat Nabi Ismail. Nah, seperti apa ayah yang quality itu? Ayah yang quality itu kita ngelihatnya dari dua sisi aja. Ayah yang quality itu adalah ayah yang mau mencari ilmu tentang dua hal. Yang pertama tentang dirinya, gitu. Yang kedua adalah tentang tahap perkembangan anaknya. Kalau ini mutlak, teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti menikah, punya rumah tangga, menurut hemat saya, salah satu buku yang harus ada di rumah itu adalah buku tahap perkembangan. Agak lucu juga teman-teman, kalau kita punya anak, mau menghebatkan anak, tapi kita nggak ngerti tentang anak kita, itu agak lucu gitu. Jadi tugas kita di ilmu itu dua. Yang pertama adalah kenali anak secara fisik, gitu ya. Kalau anak kita secara fisik itu maksudnya seperti apa, Ayah Irwan? Misalnya gini, anak tiba-tiba mepet-mepet sama kita, terus kemudian teriak-teriak, kemudian apa gitu. Kita kenali nih, secara fisik apa ini? Oh mungkin dia lapar atau apalah gitu ya. Nah, yang paling penting itu adalah memahami secara psikologis gitu ya. Dari tangisnya anak umur sekian, umur 2 tahun, itu apa bahasanya? Ketika anak umur 3 tahun, 4 tahun, dia mengatakan tidak untuk semua hal, itu apa yang dia inginkan gitu ya. Kalau anak kita umur 4 tahun, umur 6 tahun, anak laki-laki, dia sudah mulai apa aja dia pegang, dia sabet sana, sabet sini, teriak kemana-mana, apa maksudnya gitu. Nah itu mau tidak mau teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, itu memang harus ada ilmu gitu ya. Ada bukunya yang kita pegang gitu. Kebayanglah kalau kita nggak punya anak, tapi nggak pegang buku, nggak tahu buku rujukannya. Jadi kita sama suami istri nggak tahu ini anak umur 2 tahun kenapa sih nangis-nangis gitu ya.
Kita nggak tahu gitu. Anak 2 tahun kenapa sih anaknya keluar gitu, anak perempuan kita keluar aja gitu. Padahal sebenarnya anak 2 tahun itu ketika dia nangis, dia sebenarnya mau bicara dengan kita. Kenapa dia nangis? Karena persoalan kosakatanya kurang, misalnya kosarasanya kurang. Nah, tugas kita untuk menambahkan kosarasa kosakata. Atau anak umur 3 tahun 4 tahun selalu bicaranya enggak, apa-apa disuruh enggak, makan enggak, apa enggak gitu. Kalau kita nggak tahu, nggak ada buku rujukannya, nggak tahu ilmu tahap perkembangannya, mungkin kita akan marah ini, ngamuk kita sama anak kita gitu. Demikian juga dengan perkembangan anak yang lain. Nah, menurut hemat saya, ada seorang ulama nama beliau Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna itu Masya Allah dengan kapasitas beliau yang begitu luar biasanya, itu kemana-mana beliau, kalau di dalam tas beliau itu ada map gitu ya. Misalnya anak beliau ada 5, itu ada 5 map gitu ya. Apa itu si map? Itu tahap perkembangan. Gitu teman-teman. Masya Allah dengan kapasitas beliau ulama besar seperti itu, ditanya oleh sahabat-sahabatnya, wah Syekh kenapa sih masih ngantongin kemana-mana? Jadi istilahnya kalau beliau kerja itu di dalam tasnya diperiksa pasti ada tahap perkembangan anaknya. Misalnya 5 anak. Anak nomor 1 tuh ada tahap perkembangannya. Jadi anak umur 15 tahun yang satu. Itu pasti ada dalam map itu anak 15 tahun itu apa? Perkembangan sosial seperti apa? Emosional seperti apa? Ditanya sama sahabatnya, Syekh kenapa ngantongin kemana-mana gitu, orang sekaliber engkau gitu. Nah, Hasan Al-Banna menjawab yang pertama itu adalah saya rasa-rasanya nggak sanggup nanti menjawab semua pertanyaan Allah. Apakah yang saya berikan, apa yang saya bisa berikan terhadap amanah Allah terhadap anak saya. Jadi beliau tuh takut betul dia menghisap menjadi seorang ayah gitu. Nggak bisa memberikan yang terbaik buat tahap perkembangan anak-anak. Yang kedua kata beliau, bagaimana saya mau menghebatkan anak saya kalau saya nggak mengerti tentang anak saya. Gitu ya teman-teman. Jadi sama lah kalau saya contohin ke handphone gitu. Bagaimana kita beli handphone gitu ya. Terus kita bagaimana mengoperasikan handphone sementara kita nggak ngerti gitu, nggak ada bukunya gitu ya. Nanti masang baterai salah, masang apa-apa salah gitu. Ini baru handphone. Nah, kebayanglah teman-teman bagaimana nanti urusannya dengan anak gitu ya. Jadi kalau saya mengusulkan teman-teman kalau sudah berumah tangga ini menurut saya wajib ya, wajib ada buku. Yang kedua adalah waktu. Nah, waktu adalah yang tadi saya sebutkan itu. Jadi jangan memberikan waktu luang. Kalau di parenting itu jangan berikan waktu luang. Harus meluangkan waktu. Terutama bagi anak-anak teman-teman yang nanti punya anak 0 sampai 18 tahun, 0 sampai 19 tahun. Karena itu waktu yang sangat-sangat terbaik untuk menghebatkan anak-anak kita. Nah, agar peran ayah hadir dan kuat, apa yang harus kita lakukan? Kita ngelihat peran ayah dulu sebenarnya, teman-teman ya. Peran ayah itu idealnya ini. Secara garis besarnya saya menuliskannya seperti ini. Untuk menyambung keturunan, untuk mencari nafkah, dan yang terakhir itu murabi. Murabi itu tidak hanya sebagai seorang ayah biasa ya, tapi murabi itu ada sekitar 5 atau 7 perannya. Sebagai muadib, sebagai mudarris, banyak perannya itu. Jadi dia tidak hanya sekedar seorang ayah semata gitu. Nah, kalau di dalam ilmu keayahan itu, sebagai murabi itu perannya tugasnya ada 3 gitu ya. Loving, coaching, modeling. Jadi tugas ayah itu cuma 3 gitu ya. Loving, coaching, modeling gitu. Jadi ayah sibuk mau kemana aja terserah aja. Tapi 3 ini jangan pernah dilupakan. 3-nya menjadi peran kunci ayah kepada anak-anak ayah. Nah, ini peran ideal. Tetapi ayah dan bunda yang melakukan Allah Taala berkembang zaman, usia bertambah gitu, tahun berganti. Nah, fenomena yang terjadi peran ayah itu mulai hilang yang satu itu. Justru yang paling penting gitu ya. Jadi ayah tuh lebih banyak berperan kepada keturunan dan nafkah gitu. Tapi sebagai seorang murabi itu mulai hilang, pelan-pelan mulai hilang. Kita melihat ya teman-teman bagaimana misalnya ini bukan kita ya, tapi kita melihat fenomena bagaimana para ayah mungkin mencari uang dengan banyak, tapi anak dititipkan, gitu ya, dititipkan ke tempat penitipan, gitu. Kemudian mungkin ayah mungkin akan fight nyari uang, anak dititipkan ke sekolah-sekolah, gitu ya. Semakin lama di sekolah semakin bagus, gitu. Kadang-kadang begitu pikiran kita, gitu. Jadi hilanglah sang murabi ini, gitu. Hilanglah bagaimana dia menghebatkan anak-anak, bagaimana dia memberikan karakter, mengajarkan akhlak, mengajarkan akidah kepada anak-anak kita. Apa dampaknya, teman-teman? Dampaknya adalah ini. Dampaknya adalah fatherless home ini, Bunda SWT. Jadi anak-anak punya ayah, tapi nggak punya ayah sebenarnya. Jadi di tahap-tahap umur-umur tertentu itu memang harus ada ayahnya gitu. Mas Agus lebih tahu nih. Bagaimana di umur sampai 7 tahun gitu, bagaimana ayah sharing. Fathering ini sharing dengan kekuatan mothering gitu. Karena itu penting nggak tergantikan gitu. Di umur 7, 14 tanpa 15 tahun, mau laki-laki mau perempuan, ayah nggak tergantikan. Maka disebut juga dengan itu miliknya ayah, umur miliknya ayah gitu.
Jadi ketika dia umur miliknya ayah itu memang semuanya ayah. Pembentukan kelaki-lakian di umur itu memang ayah yang berperan. Pembentukan keperempuanan di umur itu ayah yang berperan. Bagaimana kalau pembentukan keperempuanan kelaki-lakian ini nggak terjadi di umur 17 tahun, 8 sampai 15 tahun, nanti kita akan bersangkut paut ketika umur 15 tahun ke atas. Semua yang kita abaikan itu akan menjadi utang pengasuhan. Nah, itulah yang kita sering sebut dengan father hunger itu. Nah, father hunger itu memang ayah bunda, teman-teman sekalian, itu biasanya memang lebih gampang kita ngelihat itu dilihatnya setelah 15 tahun ke atas. Baik. Nah, ini tugas yang 3. Jadi ini tugas kita untuk menguatkan dan menghebatkan peran ayah. Tugasnya 3 aja. Memperbaiki kembali peran loving kita, memperbaiki peran coaching kita, dan memperbaiki peran modeling kita. Semuanya ini adalah ayah yang paling utama. Loving itu adalah ayah yang paling utama. Mencintai anak-anak, mencintai diri sendiri, mencintai pasangan, itu adalah ayah yang pertama. Coach yang terbaik buat anak-anak kita. Mau di setiap tahap perkembangan seperti apapun, mau tahap perkembangan 15 tahun ke atas pun coach yang terbaik itu Allah. Ayah. Di umur 0 sampai 7 coach yang terbaik itu adalah ayah gitu. Jadi memang ayah ini dahsyatnya luar biasa. Meskipun nanti di umur 8 sampai 14 tahun, 15 tahun ke atas, ayah dibantu oleh guru misalnya, dibantu oleh mentor, dibantu oleh fasilitator yang lain, tapi tetaplah ayah yang megang mengcoaching anak-anak kita. Yang terakhir, kita menguatkan peran modeling, peran keteladanan. Nanti kita lihat ya Bunda ya. Jadi intinya bagaimana menguatkan, ya membangkitkan, menguatkan dan menghebatkan peran ayah itu. Kalau catatan ini di ilmu keayahan itu cuma 3 ini. Hebatkan loving, hebatkan coaching, hebatkan modeling. Karena memang inilah peran ayah itu. Gitu ya. Tapi sebelum kita menghebatkan loving, coaching, dan modeling itu, kata para ulama, apa tugas ayah yang pertama supaya peran keayahannya semakin kuat? Yang pertama dan utama itu, kata para ulama, adalah ini, memeriksa hubungan ayah dengan Allah. Mudah-mudahan teman-teman sepakat ya. Kalau kita baca-baca bukunya Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Abdullah Mubarak, dan lain-lain itu, kalau bersoal, kata ulama-ulama itu, kalau bersoal di rumah tangga itu ada persoalan dengan anak, persoalan dengan istri, persoalan itulah yang terjadi di rumah tangga gitu. Para ulama-ulama itu mengatakan janganlah kita nelpon dulu konselor gitu ya, jangan nelpon dulu ahli parenting, tidak gitu. Yang paling utama itu adalah lihat kalau ada kacau balau di rumah tangga itu, hubungan dengan anak nggak mesra dan lain-lain itu, yang pertama kata ulama itu periksalah hubungan sang ayah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini dahsyatnya posisi ayah gitu. Ini saya bukan mengatakan bahwa posisi ibu tidak, tapi ini kita dalam rangka mengembalikan peran ayah. Jadi bayangkan, komunikasi nggak lancar dengan anak. Itu yang diperiksa pertama itu bukan teori komunikasinya, tapi yang diperiksa pertama itu adalah seperti apa keterhubungan ayahnya dengan Allah gitu. Sholat subuhnya di mana gitu ya, tilawahnya berapa, kemudian saumnya gimana. Itu yang dulu yang diperiksa gitu ya, zikirnya seperti apa gitu. Baru setelah itu kita bicara soal parenting skill. Baru kita bicara menyelesaikannya, ilasnya dengan keterampilan-keterampilan pengasuhan. Nah, ayah dan bunda yang milik Allah Subhanahu wa taala, setelah kita membereskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, barulah kita menguatkan dan membereskan satu hal. Peran pertama adalah loving. Nah, loving itu 3 ya. Sebenarnya 3 hal yang harus kita lakukan, tapi yang paling banyak di ilmu keayahan itu 2. Yang pertama, mencintai dirinya sendiri. Mencintai diri sendiri itu ayah misalnya mencintai diri sendiri. Apa ciri-ciri mencintai diri sendiri itu ayah dan bunda yang Allah Subhanahu wa taala? Adalah seorang ayah yang hebat itu adalah dia berani untuk mengakui semua utang-utang pengasuhan yang dia punya. Nah, itu adalah ayah yang hebat, ayah yang juara. Jadi maksudnya utang pengasuhan itu apa, Ayah Irwan? Kalau utang pengasuhan itu biasanya kita melihatnya setelah 15 tahun ke atas. Jadi ada kepribadian yang menetap di dalam diri kita. Misalnya kita orangnya seorang laki-laki yang orangnya nggak berani fight gitu ya, beraninya flight. Atau ayah ini dia adalah orang yang menunda-nunda atau penakutnya luar biasa. Semua sifat kelaki-lakian, kepribadian kelaki-lakian itu nggak muncul dalam dirinya. Kalau itu nggak muncul di atas 15 tahun ke atas, kita menyebutnya utang pengasuhan atau luka pengasuhan. Nah, loving ini, salah satu loving itu, ciri-ciri loving itu adalah ketika seorang suami, seorang ayah itu mengakui bahwa dia punya utang pengasuhan dan dia berani untuk menyelesaikan utang pengasuhan itu. Itu yang disebut dengan loving yang pertama, mencintai diri sendiri. Yang kedua, mencintai ibunya anak-anak.
Nah, seperti yang ayah bunda ketahui, terminologi di dalam parenting itu adalah kalau ayah mau mencintai anak-anak, itu cintai ibunya lebih dahulu. Survei mengatakan banyak sekali ayah-ayah yang gagal di dalam mengasuh dan menghebatkan peran dia kepada anak-anak karena memang dia nggak mencintai ibunya anak-anak gitu. Nah, itu beberapa penelitian yang dilakukan. Yang kedua, ayah bunda adalah coaching. Jadi menghebatkan peran ayah itu yang pertama, 3 ya, loving, coaching, dan modeling. Yang loving sudah kita sebutkan tadi itu, yang coaching yang tadi saya katakan bahwa coach yang terbaik yang Allah pilih buat anak-anak kita lah ayah. Gitu. Nah, bagaimana supaya persoalan coaching ini menjadi yang baik, yang menjadi bagus? Nah, seperti yang di awal-awal, kita harus menguasai 2 hal ini yang paling utama yang saya sebutkan dari awal. Memberikan luangkan waktu, bukan waktu luang ya ayah ya, tapi luangkan waktu. Ini paling penting nih ayah. Jadi mungkin selama ini ada ayah yang waktu luang gitu ya. Waktu luang itu waktu sisa. Waktu sisa itu bisa jadi nggak bermakna buat anak-anak kita. Tetapi kalau luangkan waktu, berarti ayah yang hebat itu dia luangkan waktu. Kalau ayah yang luangkan waktu itu gimana? Berarti kalau kita melihat dalam daily rundown-nya dia, aktivitas perharinya dia pasti ada waktu yang ditulis ini bersama anak. Jam segini bersama anak. Misalnya Mas Agus. Mas Agus kalau konsepnya adalah memberikan waktu luang, berarti Mas Agus hanya ketika pulang kerja, waktu sisa lah maksudnya itu. Pulang kerja, main dengan anak. Atau lagi libur main dengan anak. Tetapi kalau idealnya pertumbuhan perkembangan itu adalah nggak bisa luangkan waktu. Nggak bisa waktu luang, tapi luangkan waktu. Jadi kalau gitu, kalau saya periksa ke diary-nya, ke agendanya Mas Agus, berarti ada itu. Dalam setiap hari itu ada item. Jam 9 pagi bangunin anak. Jam 9 di kantor sholat duha doain anak. Zuhur telepon anak. Gitulah, itu namanya luangkan waktu. Nah, yang berikutnya itu adalah ilmu yang tadi saya sebutkan itu. Saya ayah dan bunda yang mulia Allah, sekali lagi saya mengatakan bahwa banyak betul persoalan di kita yang terjadi karena memang kita tidak punya ilmu, nggak punya bekal gitu ayah bunda. Sebagian besar mungkin di beberapa penelitian itu menyebutkan banyak para ayah yang nggak tahu apa yang harus dilakukan terhadap anaknya kecuali nyari uang gitu. Karena memang tidak mengerti pengembangan anak-anak. Nah, ayah bunda yang melakukan SWT ini adalah bentuk penguasaan kita terhadap memahami dan mengenali anak-anak kita. Misalnya begini, di umur 07 tahun tuh apa yang harus dilakukan? Oh, dia butuh ayah bunda? Iya, tapi dia butuh bunda gitu. Di umur 7-14 tahun kalau anak laki-laki gimana? Anak laki-laki butuh ayah bunda? Iya, tetapi bunda mundur sedikit. Ayahnya harus lebih berperan gitu. 14 tahun ke atas dia membutuhkan ayah bunda? Iya. Tapi dia sangat membutuhkan mentor sebenarnya. Karena secara fitrah anak laki-laki kita di umur 14 tahun ke atas ini bukan dia menyepelekan kita, bukan dia nggak butuh kita, tetapi dia butuh ada pattern lain selain dari ayah dan bundanya. Nah, yang terakhir adalah ayah bunda tentang modeling. Nah, modeling itu adalah keteladanan. Salah satu cara dalam tumbuh kembang anak-anak itu yang paling hebat itu adalah keteladanan. Nah, keteladanan baik akal, jasmani, dan rohani. Nah, keteladanan itu pembentukannya sesuai dengan tahap perkembangan. Jadi kalau ayah bunda, terutama ayah, mau menjadikan ayah ini teladan di depan anak-anak gitu, sejak dari kecil sudahnya harus dibuat keteladanan itu. Bagaimana caranya? Di ilmu fadring dikatakan waktu anak lahir sampai sekitar umur bayinya selesai, itu anak-anak itu akan menganggap ayahnya punya teladan, pahlawan itu adalah dengan ayahnya banyak bersuara. Jadi di umur-umur itu kan pendengarannya lebih berkembang ya. Jadi kalau ayah bersuara, ayah berkisah, ayah apa, itu insya Allah sedang membangun proses keteladanan yang lebih hebat lagi sampai nanti anak kita besar. Ini prosesnya. Jadi suara. Jadi oleh sebab itulah ayah kalau di usia-usia balita, usia-usia 7 tahun itu ayah apa ya kalau istilah saya itu pinjamkan kuping ayah 30% aja mulut ayah 70%. Karena proses anak-anak itu pertumbuhan perkembangan itu lewat mulut ayah gitu. Kalau ayah pendiam agak susah itu perkembangan anak-anaknya. Nah, di usia batita dan balita, keteladanan itu dibangunnya lewat tubuh besar ayahnya. Jadi kalau ada apa-apa gitu anak-anak gitu, saat dia jatuh, dia fail, dia kecewa, itu ada ayahnya di samping dia. Nah, gitu ya. Nah, itu adalah anak akan menganggap ayah itu adalah proses teladanan dan kita sedang membuat proses modeling akan lebih baik nanti ketika dia besar. TK SD itu
proses keteladanan itu bagi anak-anak adalah ketika ayah itu sumber segala sumber. Jadi kalau nanya, anak-anak TK SD kan banyak nanya ya teman-teman ya, apa aja ditanya gitu. Nah ayah nggak usah segan-segan untuk menjawab gitu ya, menjawab semua pertanyaan itu, karena memang anak-anak nggak butuh sebenarnya dengan jawaban itu benar atau salah. Tapi yang paling dia butuhkan itu adalah bahwa ayahnya itu dia sedang membentuk sebuah model gitu. Jadi adalah membentuk sebuah keteladanan. Dia ayah itu adalah segala-galanya. Nah, ketika balik ayah dan bunda, keteladanan itu anak-anak itu melihat dari ayahnya yang punya ketegasan dan ketegaan. Baik. Mungkin gitu Mas Agus, secara sederhananya mudah-mudahan ada bahan yang kita bisa diskusikan nanti insya Allah. Sekali lagi saya menyampaikan bahwa kenapa kita bicara soal ayah? Karena tadi data-data yang sudah disampaikan, teman-teman bisa dilihat juga di Parent Global Survey juga bisa, Global Parent Survey. Kemudian data-data yang saya dapatkan ketika saya mendampingi beberapa lembaga negara, yang ujung-ujungnya adalah persoalan keayahan. Yang tadi sudah kita lihat juga ada beberapa firman dari Allah Subhanahu Wa Taala yang mengingatkan kita jangan ninggalin anak-anak yang lemah. Nah, meninggalkan anak-anak yang lemah harusnya adalah meninggalkan anak-anak yang kuat. Anak-anak yang kuat itu faktornya adalah ayah, keterlibatan ayah, keterikatan ayah dalam pengasuhan. Nah, bagaimana cara menguatkan peran ayah? Menguatkan peran ayah 3 aja. Peran ayah itu 3, loving, coaching, modeling. Nah, bagaimana caranya kuatkan peran yang 3 peran ini? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, ini sangat daging sekali ini Ustadz Masya ilmunya Allah, ya. Mas Agus. Oh iya Ustadz, tadi mau bertanya itu tentang buku rujukan tadi apa Ustadz judulnya? Atau mungkin bisa dicari Iya. mungkin bagi yang belum punya, termasuk saya juga belum punya kayaknya Ustadz. Iya, iya Mas Agus. Jadi kalau saya pernah bikin buku tapi udah nggak diterbitkan lagi Mas. Oh iya. Di toko buku itu banyak buku tahap perkembangan. Kalau saya mengusulkan beli 2, tahap perkembangan secara Islami, kemudian tahap perkembangan secara psikologis gitu. Nah, tahap perkembangan secara psikologis ini akan membantu kita agak lebih detail lagi gitu, lebih detail. Iya. Gitu. Itu mungkin Mas Agus. Ya, makasih Ayah Irwan. Selanjutnya Ya, kita mungkin diskusi. iya Mas. Silakan bagi ayah bunda yang mungkin mau bertanya, bisa di chat atau mungkin mau bertanya langsung juga boleh ya. Silakan raise hand. Jadi nanti bisa bicara langsung dengan Ayah Irwan dan menanyakan apa yang ingin ditanyakan. Ini sudah ada masuk Ayah satu pertanyaan. Saya izin bacakan ya, Iya, Ayah Mas. Irwan. Ayah Irwan izin bercerita sedikit. Saya belum menikah dan saya termasuk anak yang tumbuh dan berkembang tanpa coaching dan modeling dari ayah. Saya ingin menikah. Anak saya nanti butuh anak saya nanti tumbuh kembang tidak seperti saya. Apa yang bisa kami para ibu atau calon ibu bisa lakukan untuk memaksimalkan peran ayah dalam rumah tangga? Karena tidak semua wanita memiliki pasangan yang mau atau bukan berarti tidak bisa memaksimalkan peran ayah. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh seorang istri ini, Ayah Irwan? Iya, jadi Mendukung seorang calon suami. istri ya, calon Iya. istri. Ya, kalau saya yang bertanya ini milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya yang pertama itu langkahnya yang luar biasa adalah sudah dilakukan, yaitu proses yang paling berat mengakui. Mengakui itu berat. Mengakui itu sebenarnya adalah membuka luka lama sebenarnya. Jadi tapi ini harus kita lakukan sebelum nikah gitu. Banyak sekali sebenarnya proses yang terjadi gitu ya, yang terjadi mereka sudah menikah, tapi ketika waktu sebelum menikah itu tidak ada keinginan untuk memperbaiki diri gitu ya. Sehingga apa yang terjadi ketika menikah, terutama di 5 tahun awal pernikahan. Jadi kan pernikahan itu kita bagi 5, teman-teman ya. Ada 5 tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Tugas kita di 5 tahun pertama ini adalah puzzling sebenarnya. Antara suami istri itu puzzling, nanyain gitu. Si suami bilang aku punya utang pengasuhan ini. Nah, kalau si istri bilang aku punya ini juga bang gitu. Nah, kita dijodohkan Allah Subhanahu wa taala hunna libasulakum antum libasulahunna. Jadi masih kita saling memperbaiki gitu ya, saling menginginkan utang. Karena 5 tahun awal ini kalau hutang-hutang pengasuhan atau luka pengasuhan tidak terselesaikan, dampaknya nanti akan di copy paste sama anak kita gitu. Nah, nanti akan lebih rumit lagi kita mengurus 5 tahun ke depan. Kalau saya mengusulkan sebelum menikah, gitu, sebelum menikah lebih bagus cari sahabat gitu atau cari orang dia percaya. Yang pertama prosesnya akui. Nah, tadi sudah diakui. Tidak mendapatkan coaching dan modeling yang baik pasti dalam tanda petik
ada beberapa hutang pengasuhan yang dirasa pasti gitu ya. Nah, menurut hemat saya sebelum menikah carilah teman, carilah sahabat, sampaikan ke mereka, bantu aku untuk menyelesaikan hutang pengasuhan ini gitu ya. Nah, mungkin menyelesaikan hutang pengasuhan ini mungkin nggak bisa 100% gitu karena memang agak berat nih Mas Agus karena apa ya sudah tahunan kemarau tahunan nggak bisa Iya, selesai lah dengan hujan sehari gitu. iya, Tetapi menurut hemat saya kita sudah berusaha kan nanti kan Allah lah yang akan menentukan. Nah, menurut saya latihan terus gitu. Cuman membayar utang pengasuhan ini nggak bisa sendiri Mas Agus. Jadi harus ada teman, ada sohib gitu. Misalnya begini, kepribadian kita tuh apa? Kepribadian kita misalnya adalah, oh kita orangnya nggak bertanggung jawab gitu. Itu utang pengasuhan. Kalau sudah atas 15-16 tahun itu utang pengasuhan. Sering akibat teman-teman menjauhi kita, karir di kantor menjadi kacau balau karena orang nggak suka dengan kita karena kita nggak bertanggung jawab gitu. Nah, cari sahabat gitu, teman, bilang sama teman itu, setiap aku nggak bertanggung jawab, tolong ingatkan aku, karena proses membayar hutang itu adalah hands on, minds on. Jadi nggak bisa ceramah-ceramah gitu, langsung aja hands on gitu. Nah, berapa lama itu Ayah Irwan? Secara teorinya sebenarnya bisa 21 kali kalau intens gitu, atau 40 kali secara intens, atau 3 bulan secara intens gitu. Jadi secara intens ada seorang sahabat, kalau ada yang kurang-kurang di kita, misalnya gini, kita orangnya nggak berani mengambil keputusan gitu. Dan ini ciri-ciri ini itu ciri-ciri yang terbanyak sekarang di suami di Indonesia. Nggak berani mengambil keputusan gitu. Apa-apa terserah mama deh gitu, terserah mama deh gitu. Karena apa? Karena memang dia nggak pernah mendapatkan ketegasan dan ketegaan di umur-umur dia 7, 14 tahun, 8, 15 tahun terutama gitu ya. Nah, gimana cara menurut saya kalau kita nggak berani memutuskan misalnya menurut saya segera diselesaikan gitu. Harus ada teman. Nah, kalau nanti teman tidak hanya hutang pengasuhan, kalau yang ternyata yang terjadi itu nggak ada coaching, nggak ada modeling, bisa jadi menimbulkan luka pengasuhan. Nah, kalau luka pengasuhan ini menurut hemat saya jangan selesaikan sendiri, harus ada professional help gitu. Jadi minta bantuan kepada konselor kan atau apa. Nah, lagi-lagi sekali lagi saya mengusulkan, mumpung belum menikah, menurut hemat saya selesaikan ini gitu ya. Mungkin membayar hutang itu nggak tuntas gitu. Nah, ketika kita menyelesaikan semua persoalan kepribadian kita, menurut hemat saya, jangan-jangan beginilah prosesnya perjodohan itu di tangan Allah, gitu. Kan kata Allah kan siap perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Artinya apa? Tugas kita memperbaiki diri terus, gitu ya. Kalau sekarang level kebaikan kita 2, kita perbaiki terus, gitu ya. Sampai level kita ke 9 atau 8 gitu, nanti Allah akan pertemukan dengan yang level 8 juga, gitu. Mudah-mudahan yang caranya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ayah Irwan, Masya Allah ya, semoga bermanfaat untuk Mbak tadi yang bertanya. Dan selanjutnya nih ada yang ingin bertanya langsung nih Ayah Irwan, Iya, Mbak iya. Ulan. Silakan Mbak Ulan, ya bisa dinyalakan audionya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa saya nggak nyalain video ya, Mas Pak Irwan. Saya mau bertanya, kebetulan ya qadarullah saya tuh ibu dari 4 orang anak. Saya ibu dari 4 orang anak dan qadarullah saya bercerai dengan suami saya. Pertanyaannya ya bagaimana tadi untuk tadi ya, jadi anak-anak ini kan sebenarnya kehilangan peran keayahan. Bahkan ketika saya menikah pun mungkin dulu ayahnya tidak menjalankan secara full. Mungkin tadi cuma poin 1 dan 2 yang dikejar gitu. Tiganya itu ya tidak ada murabinya. Sekarang nggak ada pun makin kehilangan karena bahkan sosok ayahnya pun tidak setiap hari dijumpai, mungkin cuma sebulan sekali gitu. Nah, saya sudah bertanya beberapa kali sih, tapi selalu sarannya adalah ya ibu menikah lagi, tapi kan tidak semudah itu ya, Pak Irwan, karena di satu sisi saya juga ada trauma, di sisi lain juga apakah nanti misalkan saya menikah lagi, apakah sosok ayah juga buat anak-anak saya akan saya dapatkan gitu. Nah, tapi sedangkan anak-anak ini kan bertumbuh gitu. 2 dari 4 anak saya sekarang ada di fase yang 7 sampai 15 tahun, di mana sebenarnya adalah peran ayah yang seharusnya dominan gitu. Apa yang harus saya lakukan gitu sebagai single parent supaya anak-anak ini tidak kehilangan haknya. Terima kasih Pak Irwan. Ya, Mbak Ulan, Masya Allah ya, kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah kuatkan untuk menghebatkan 4 anak ini, Insya Allah. Yang pertama itu single mother itu kata para ahli adalah menyelesaikan persoalan dengan mantan, itu yang pertama ya. Artinya memang berridho-ridho lah, kalau orang Betawi bilang ridho lah gitu ya.
Artinya gimana beredo-redo ini jangan sampai ada, misalnya ada contoh yang saya pernah lihat gitu. Jadi udah berpisah, tetapi si istri belum selesai sebenarnya dengan mantan suaminya gitu. Sehingga kalau anaknya nanya ayah di mana, yang muncul itu adalah citra negatif gitu kepada para ayahnya gitu. Nah, ini memang nggak menguntungkan buat anak-anak. Mungkin membuat bagi si ibu lepas kali ya ininya ya, marahnya lepas, buat apa ayahmu nggak bertanggung jawab atau apa gitu. Tapi sebenarnya nggak menguntungkan buat anak-anak kita gitu. Karena bagi anak-anak, bagi dia pencitraan ayah secara positif itu baik gitu. Nah, itu satu, mungkin selesaikanlah urusan-urusan dulu dengan mantan ini, apanya kita udah ridho, kita menerima gitu ya. Yang kedua, kalau saya melihatnya seperti Bunda Hajar ya. Bunda Hajar kita nggak mengatakan Bunda Hajar itu single mother gitu ya Bunda Ulan ya. Tapi kan memang ayahanda Ibrahim itu jarang pulang gitu ya. Boleh dihitung lah gitu. Sementara tadi yang seperti Bunda Ulan bilang gitu, bahwa anak nggak bisa dipospon tumbuh kembangnya. Kan kita nggak bisa bilang numbuh kembang tuh apa, ntar dulu ya gitu, tunggu ayahmu pulang gitu kan, nggak bisa gitu ya. Saya setuju yang Pak Bunda Ulan bilang. Tapi apa yang dilakukan Bunda Hajar, dan yang menariknya kalau dalam terminologi keayahan itu, Bunda Hajar itu adalah contoh yang sangat luar biasa gitu. Beliau mampu melaki-lakikan anak laki-laki beliau tanpa laki-laki gitu. Itu dahsyat, itu dahsyat banget. Nah, apa yang beliau lakukan, yang pertama adalah tadi itu, beliau tanya ke Nabi Ibrahim, maaf nih abang berangkat kenapa ini, dalam rangka apa gitu ya. Itu yang maksudnya clearly gitu ya. Kata Nabi Ibrahim, aku diperintahkan Allah. Oke, selesai gitu ya, karena ini perintah Allah gitu ya, artinya sudah selesai. Yang kedua adalah ambil alih Bunda Ulan, yang seperti Bunda Hajar. Bunda Ulan udah bilang ya, tumbuh kembang anak nggak bisa nunggu gitu ya. Emang saya paham betul, dan saya persis tahu betul bagaimana Bunda Ulan harus memberikan tenaganya, jiwa raganya untuk 4 anak yang sedang bertumbuh kembangnya luar biasa sekarang. Nah, kalau Bunda Hajar mengambil alih gitu, apa yang diambil alih? Yang pertama tidak ambil alih Bunda Hajar adalah, kan ada 2 yang dibutuhkan anak dari ayahnya. Yang pertama dia butuh tokoh, yang kedua butuh peran. Butuh tokoh itu fisik gitu ya. Bunda Wulan agak susah itu memberikan keteladanan secara fisik gitu, karena memang agak susah ya niru laki-laki gitu. Yang kedua adalah ambil alih peran gitu. Peran itu lebih kepada psikologis, lebih kepada perkembangan. Menurut saya ambil alih yang 4 tadi itu Bunda. Bagaimana perkembangan intelektual, perkembangan sosial, perkembangan emosional, perkembangan spiritual. Ini yang harus ambil alih. Nah, Bunda Hajar melakukan itu kepada Nabi Ismail gitu ya. Beliau bukan terkenal sekali ya, sangat tangguh, kemudian nggak pantang menyerah gitu, melakukan apa aja dilakukan gitu. Nah, itu secara peran gitu ya, 4 perkembangan tadi itu. Nanti kalau anak kita bertambah agak mulai lebih besar lagi, Bunda Hajar lakukan langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga itu apa? Baru minta tolong. Minta tolong itu biasanya ketika anak-anak sudah mulai akil balik gitu Bunda. Nah, Bunda Hajar minta tolong ke pada kabilah-kabilah yang lewat gitu, yang mengambil air Zam-Zam, kan ada kabilah yang lewat ya Mas Agus ya. Nah, Bunda Hajar minta tolong, latih dong anak saya berburu gitu, karena Bunda Hajar nggak mampu untuk lakukan itu. Latih dong anak saya untuk apa, untuk berlari cepat atau apa gitu, untuk apa. Itu Bunda Hajar minta tolong kepada orang lain. Nah, kalau saya mengusulkan gitu Bunda, 3 langkah ini yang paling penting itu adalah ambil alih dulu kalau anak sudah mulai bertumbuh gitu ya. Terutama yang sudah mulai tumbuh yang tadi Bunda Wilan sebutkan itu, apa tahap-tahap di mana anak butuh kelaki-lakian itu. Nah, itu kalau kita ngelihat ke Bunda Hajar, kita udah bisa minta tolong sebenarnya, melibatkan orang lain. Nah, bagaimana caranya? Kalau saya minta tolong kemana, siapa yang Bunda Ulan sepakati, misalnya apakah guru gitu ya. Itulah sebabnya juga guru yang kalau ada anak laki-laki, anak perempuan berusia 8-15 tahun di sekolah itu memang sekolah itu wajib untuk guru laki-laki itu mempunyai ilmu tentang keayahan gitu, tentang setidaknya tentang parenting. Nah, kita bisa minta tolong ke situ. Nah, istilahnya gitu mudah-mudahan minta tolong ke mentor lah gitu ya. Mentor itu bisa sifatnya pribadi, bisa sifatnya komunal, bisa kepada orang pribadi gitu, apakah nanti pamannya, apakah nanti Pak D-nya, apakah di mamangnya, apakah tulangnya, atau minta tolong kepada komunal, kepada sekolah gitu. Nah, tapi dari 3 langkah itu menurut hemat saya adalah Bunda Wulan tetap untuk memegang roadmap-nya gitu ya. Jadi anak laki-laki tujuannya, peta jalan itu tetap Bunda Wulan yang pegang gitu. Itu mungkin Bunda Wulan. Allahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ayah Irwan, Masya Allah ya jawabannya. Semoga membantu Bunda Wulan dan bisa dipraktekkan.
Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, ini saya pilih ya, Irwan, karena banyak gitu ya. Iya. Yang udah kebahas tadi di slide materi, nanti bisa diulang lagi di rekamannya, insya Allah kita bagikan. Mungkin tidak dibahas. Ini ada pertanyaan, Ayah Irwan, bagaimana mengatasi tantrum anak usia 7 tahun saat dia merasa kecewa atau sedih saat tidak mendapat apa yang dia inginkan? Terima kasih. Iya, jadi kalau saya tuh berpikirnya ada beberapa ya, istilah itu ada 4T. Yang pertama itu terima dulu, ya terima dulu, maksud saya itu adalah terima dulu anak keadaan semacam itu. Artinya jangan ngejudge dulu gitu ya, teman anak-anak umur 7 tahun. Karena apa? Ayah dan bunda, teman-teman sekalian, anak 6-7 tahun itu kalau anak laki-laki, kita menyebutnya tombol kelaki-lakiannya sedang menyala gitu. Bisa jadi dia bukan tantrum sebenarnya, tetapi memang hormon kelaki-lakiannya sedang naik gitu ya. Sementara dia nggak mendapatkan coaching, nggak mendapatkan penampingan kepada, misalnya yang dia dapatkan itu judging gitu. Kalau ada apa-apa, anaknya lari, lagi loncat, lagi teriak-teriak, yang datang tuh judging gitu. Diem, ada apa gitu. Nah, itu mungkin ya yang pertama kita ngelihat. Jadi terima dulu kondisi anak-anak itu. Nah, yang kedua, saya lupa nih ini huruf T-nya gitu ya. Yang kedua itu adalah kita memang mulailah mengatakan melihat kepada diri kita sendiri, apa sih penyebabnya ini? Yang sebenarnya apa gitu. Bisa jadi penyebabnya itu bukan di anak-anak gitu. Bisa jadi penyebabnya itu adalah dari lingkungan anak-anak. Siapa itu? Caregiver yang paling utama. Gitu. Bisa jadi cara kita bersikap terhadap apa yang tingkah laku anak-anak kita nggak pas dengan anak-anak gitu, nggak pas dengan tahap perkembangan anak-anak. Misalnya anak-anak sering mendapatkan kita itu menjadi seorang jaksa gitu, nuntut aja gitu. Apa anak umur 6-7 tahun kan belum bisa dituntut ya gitu, masih banyak salahnya. Atau kita berfungsinya sebagai seorang hakim itu ngejudge gitu, kamu begini nih, kamu begini gitu. Nah, itu yang kedua, yang kedua. Jadi memang harus dilihat betul kembali penyebabnya apa. Apakah ini penyebabnya dari, kalau saya sih mengusulkan jangan ke anak lebih dahulu, tapi lihatlah ke diri kita sendiri. Nah, yang ketiga, ayah bunda, yang kedua tuh mohon maaf, periksa ke diri sendiri. Bisa jadi adalah teman-teman yang oleh Allah SWT, kenapa banyak anak tantrum? Karena suami istri itu banyak utangnya sebenarnya, gitu, utang pengasuhannya. Misalnya apa utang pengasuhannya? Emosional gitu ya. Atau orangnya gerusak-gerusuk. Atau orangnya itu nggak bisa nunggu gitu. Pengennya cepet hasilnya seperti apa. Ya anak 7 tahun tuh nggak bisa dilihat hasil gitu teman-teman. Nah, yang ketiga menurut hemat saya adalah baru kita periksa nih anak. Anak ini apa persoalannya gitu. Apakah karena ini tantrumnya itu persoalan perkembangan? Kalau persoalan perkembangan, benahi diri ayah dan bunda. Perkembangan itu maksud saya gini ya. Bisa jadi anak itu tantrum itu karena memang kitanya nggak mengerti gitu. Makanya tadi saya mengusulkan nggak mengerti tahap perkembangan anak-anak gitu. Sehingga anak-anak menjadi tantrum. Atau bisa jadi tantrum ini memang ada persoalan khusus gitu. Nah, persoalan khusus itu otomatis kita kan harus cari kepada orang ahlinya, diperiksa anak-anak kita apakah sebabnya dia tantrum terus seperti apa. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir, yang keempat menurut saya adalah mari kita bikin skema baru di dalam pengasuhan. Ayah bunda yang melakukan SWT, sering anak-anak menjadi tantrum itu karena skema pola pengasuhan kita udah nggak pas lagi sama anak itu. Gitu. Mungkin dulu kita ngasuh anak umur 2 tahun, 3 tahun dan skemanya pola pengasuhannya dengan seperti pola pengasuhan skema pengasuhan A misalnya. Tapi anak kita sedang nggak sadar sudah tumbuh jadi umur 7 tahun sekarang. Sementara skema pengasuhannya masih seperti anak umur 2 tahun gitu. Sehingga memang mentok gitu ya. Nah, anak-anak ujungnya adalah kalau nggak dia marah, dia teriak-teriak atau dia melakukan kegiatan yang lain yang sering kita sebut dengan tantrum. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ayah Irwan, Masya Allah ya. Kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Ayah Irwan, izin bertanya, apakah anak yang orang tuanya LDM bisa terpenuhi kebutuhan perkembangannya? Bagaimana menguatkan parenting dengan kondisi seperti itu agar anak tidak punya luka dan hutang pengasuhan? Untuk yang LDM, Ayah Irwan. Iya, kalau saya banyak contoh sebenarnya ya, Bapak dan Ibu, teman-teman semua gitu yang ditanyakan ini banyak contoh di zaman-zaman dahulu gitu. Ternyata anak-anak beliau, anak-anak mereka juga menjadi anak-anak yang mumtiah begitu, anak-anak yang memang jadi anak yang hebat gitu, baik secara jasmani, rohani dan akal. Berarti memang ada rahasianya gitu. Rahasianya apa? Kalau saya tadi yang saya sebutkan itu,
nggak apa-apa gitu, berjarak jauh nggak apa-apa, tetapi tetaplah tadi saya sebutkan berkualitas meski terbatas. Syaratnya 2 gitu, syaratnya 2. Kasih waktu. Jadi jangan waktu luang. Memang luangkan waktu. Bikin di daily program ayah atau bunda yang jarak jauh itu nggak apa-apa setiap hari. Bahkan para ulama itu menyebutkan anak-anakmu yang di usia balik ke atas itu dari seorang ayah itu jangan sampai tidak memuji atau mengapresiasi anak di umur-umur itu 4 kali dalam sehari gitu. Jadi jangan kurang 4 kali. Kebayang tuh ayah dan bunda. 4 kali loh kita harus memberikan apresiasi. Apakah lewat telepon, apakah lewat video call, apakah lewat WA, dan lain-lain. Karena kantong jiwanya anak-anak di umur itu memang sangat membutuhkan itu. Gitu. Nah, itu menurut amat saya ya. Jadi luangkanlah waktu, itu paling utama. Nah, yang kedua itu yang ilmu yang tadi sudah kita bahas. Kalau pergi ayah atau bunda pergi berjarak jauh, jarak dengan anak jauhnya luar biasa. Menurut amat saya satu yang harus dibawa ke tempat kita bekerja itu adalah buku tahap perkembangan. Kalau nggak bisa ya. Susah gitu ayah bunda gitu. Ini contohnya udah banyak gitu. Maksud saya gini. Jadi ketika ayah misalnya nelpon ke anak umur 8 tahun atau umur 9 tahun, nelpon ke anak umur 9 tahun 10 tahun itu nelpon beberapa menit, bagi anak itu dia bilang udah terasa dia seperti nelpon bicara dengan ayahnya 9 jam 8 jam. Kenapa? Cuma 3 menit loh. Cuma 3 menit gitu. Karena apa? Kenapa anaknya puas? Kenapa anaknya senang? Karena anaknya bilang gitu bahwa ketika ayah nelpon itu, ayah itu tahu apa yang ku mau. Gitu loh maksudnya Mas Agus. Jadi ayah itu jadi tahu anaknya umur 9 tahun sampai 10 tahun. Nelponnya apa nih yang pertama mau ditanyakan gitu ya. Oh, ini yang ditanyakan pertama. Habis itu apa yang mau diapresiasi? Itu kan sesuai dengan tahap perkembangan. Nggak bisa kita nelpon ke anak 9 sampai 10 tahun sama seperti kita nelpon kepada anak 6 tahun. Gak bisa kita nelpon kepada anak 14 tahun kalau seperti kita nelpon ke anak 9 sampai 10 tahun. Semuanya itu ayah dan bunda ada di buku tahap perkembangan itu. Jadi memang menurut saya mutlak nih sehingga anak-anak nggak ngerasain. Karena gini ayah dan bunda. Ambil contoh lah ya, anak balik itu. Anak balik itu konselor terbaik dia siapa? Anak balik sampailah anak balik sekitar umur 18-19 tahun ini. Konselor terbaik dia siapa? Konselor terbaik dia bukanlah orang lain, bukan bapaknya, bukan ibunya, bukan guru agama, bukan guru BP, bukan guru BK. Siapa konselor terbaiknya? Dia sendiri. Gitu. Nah, tugas kita adalah mengari ayah. Gitu. Tugas kita adalah bagaimana kita mengembala sebenarnya. Nah, kalau mengembala itu mutlak kita harus tahu apa yang terjadi di anak-anak balik. Gitu. Misalnya lah, anak 15-16 tahun. Dia bilang, telepon ke ayahnya. Assalamualaikum ya. Gitu. Ya, Waalaikumsalam kata ayahnya. Kenapa bang? Aku tuh bete banget di sekolahan. Aku dibully sama teman-temanku. Dia ngomongnya nyerocos gitu. Apakah anak umur segini akan nanya ke ayahnya solusi? Enggak sebenarnya. Karena dia tahu betul ayahnya juga nggak tahu solusinya seperti apa. Tapi apa yang dibutuhkan adik ini? Kayak kita baca buku tahap perkembangan. Anak balik ke atas itu yang dibutuhkan nelpon ke ayahnya itu adalah dia harus memastikan bahwa ayahnya ngerti apa yang dirasakan. Itu aja sebenarnya. Makanya ketika anaknya nelpon seperti itu, ayahnya langsung ngomong, oh iya nak, ya Allah, ayah ngerasain betul apa yang kamu rasakan, berat ya nak. Gitu. Itu yang paling penting. Ngomong cuma 1-2 kalimat, kata anaknya, yes, makasih ayah, udah ya, aku mau futsal dulu, gitu. Selesai, Assalamualaikum. Udah gak ketemu 3 bulan loh. Ayahnya nelpon cuma waktu butuh 5 menit gitu. Tetapi anaknya merasa bahwa anaknya gembira gitu ya. Kalau kita tanya sama anaknya, kenapa kamu gembira? Ngomongnya cuma 5 menit sama ayahmu. Itu tadi jawabannya. Ayahku tahu apa yang ku mau. Nah, itu memang adanya di buku tahap perkembangan. Gitu. Nggak bisa teman-teman. Kalau di rumah kita nggak punya, kalau teman-teman yang bekerja jauh nggak punya. Itu. Karena itu tadi masing-masing waktu ada tahapannya, ada tantangannya, ada perkembangannya. Nggak bisa kita samakan. Wallahu a'lam bishawab. Makasih ya Ayah Irwan. Ayah Irwan kira-kira masih ada waktu 15 menit lagi. Mangga. Oh iya, siap. Masih ada pertanyaan. Silakan bagi Ayah Bunda kalau ada yang mau bertanya langsung boleh ya, raise hand. Atau kalau mau chat juga boleh. Ini masih ada di chat. Assalamualaikum Ayah. Bagaimana cara membasuh utang pengasuhan pada anak laki-laki umur 13 tahun di mana pada usia 7 tahun kurang mendapatkan peran ayah yang maksimal. Bagaimana cara mengejar membayar hutangnya sebelum 15 tahun. Nah, kira-kira bagaimana tuh Ayah Irwan ketika mungkin telat gitu ya atau mungkin terlambat secara tahapan tadi. Iya Mas. Jadi gini Ayah Bunda.
sepanjang tumbuh kembang yang baik itu, sepanjang 0 sampai 18 tahun dan 19 tahun itu, kita bagi 3 aja, sampai 21 tahun bagi 3. Ada 0 sampai 7 tahun, 7 sampai 14 tahun. Nah, 7 15 tahun sampai ke atas. Nah, utang pengasuhan itu banyak dibicarakan setelah anak umur 15 tahun. Nah, kalau anak kita umur 13 tahun, sebenarnya belum kita sebut dengan utang pengasuhan, gitu ya. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah namanya restrukturisasi. Jadi restrukturisasi itu ada apa yang harus kita kerjakan? Sepakat suami dan istri bahwa ini anak ada hutang pengasuhan yang kita berikan, gitu ya. Gimana caranya? Bayar sekarang, tambelin sekarang, gitu teman-teman. Karena umur 13 tahun itu belum menjadi kepribadian bagi anak, gitu ya. Segala yang kita berikan utang itu belum menjadi menetaplah di diri anak kita, gitu. Kalau umur 15 tahun, 16 tahun ke atas, barulah kita bicara soal utang pengasuhan. Jadi Mas Agus, sekarang ini menurut hemat saya, kompak aja suami dan istri, gitu ya. Masih ada kesempatan kita karena itu belum bermukim di dalam diri anak kita. Namanya restrukturisasi. Nah, umur 13 tahun itu apa yang kita restrukturisasikan? Yang pertama menurut hemat saya adalah kelaki-lakian buat anak laki-laki, keperempuanan buat anak perempuan, gitu ya. Tapi kalau anak kita umur 6 tahun, apa yang kita harus restrukturisasi? Menurut saya ada 5 yang kita harus restrukturisasi. Restrukturisasi itu maksudnya adalah kita puzzling gitu ya untuk nambel-nambelin gitu. Kalau anak 0 sampai 7 tahun itu ada 5 hal yang paling penting. Lihat kehangatan anak kita, dapat nggak dia kehangatan? Dapat nggak dia kedekatan secara fisik? Dapat nggak dia kedekatan secara psikologis? Untuk mendapat nggak keterikatan dan keterlibatan orang tuanya? Ini paling menonjol di umur 05 sampai 6-7 tahun. Kalau anak 7, 14 tahun, 18 tahun, anak laki-laki dan perempuan itu tadi, itu laki-laki dan keperempuanan. Jadi menurut hemat saya, umur 13 tahun masih memungkinkan untuk kita tambal-tambelin gitu ya. Tapi kalau udah lewat umur 15, 16, 18 tahun ke atas, memang harus dibayar itu utang pengasuhan karena memang udah bermukim internalize ke dalam diri anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ayah Irwan. Selanjutnya dari Mbak Dwi. Ini masih Mbak ya, masih single. Mohon izin bertanya, Ayah Irwan, saya belum menikah, tapi suatu saat kelak saya menginginkan ayah yang bisa memberi peran terbaik untuk anak-anaknya. Menurut Ayah Irwan, kira-kira apa indikator seseorang bisa dijadikan ayah andalan yang baik bagi anak-anaknya? Dilihat dari sudut pandang sebelum nikah. Kira-kira apa itu Ayah Irwan? Jadi kita bisa memprediksi ini jadi ayah yang baik gitu Ayah Irwan. Ya, Mbak, yang pertama menurut saya bagi yang belum menikah itu adalah kita mengejar memperbaiki diri, gitu ya teman-teman ya, agar nanti Allah memilihkan kita laki-laki yang juga senang memperbaiki diri. Secara terus terang nih teman-teman, secara surveinya itu banyak sekali persoalan relasi pernikahan itu yang mulai hancur-hancuran karena memang persoalan pranikah yang juga hancur-hancuran gitu ya. Jadi kadang-kadang kita, maksud saya begini, hancur-hancuran itu gini, maksud di umur pranikah itu tidak berusaha untuk memperbaiki diri gitu. Misalnya gini, kita nih seorang mbak gitu ya, udah tahu nih punya hutang pengasuhan gitu ya. Kita nggak berusaha untuk memperbaiki diri gitu ya. Udah terima aja apa adanya, nanti kalau punya suami ya harus terima, kalau nggak setuju ya udah selesai gitu. Tapi kan nggak begitu caranya gitu ya. Kan memang Allah sudah menyuruhkan kepada kita untuk perbaiki dirimu, nanti akan dipilihkan juga orang yang lebih terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, kriteria yang seperti apa gitu. Nah, kalau saya ayah dan bunda yang melakukan SWT, kriteria seperti apa? Pilihannya begini, kalau orang laki-laki yang udah mau menikah itu, kalau saya pikir dia nggak boleh lagi hanya sekedar perkembangannya a boy gitu, dia harus menjadi a man gitu, harus menjadi laki-laki lah gitu. Jadi dia sudah siap. Nah, dilihat dari apa? Dari perkembangan, terutama menurut saya sih jelas ya, perkembangan spiritual itu jelas. Tapi perkembangan emosional itu sangat menentukan. Bisa misalnya kematangannya dia. Ada 7 kematangan yang paling penting itu menurut saya. Saya lupa nih satu-satu. Ini kematangan seorang laki-laki. Misalnya kematangan dia dalam menjaga gitu ya. Kematangan dia dalam menjaga, kematangan dia dalam melindungi, kematangan dia dalam memutuskan. Saya lupa yang lainnya. Ada 7 identifikasi laki-laki yang sebenarnya sudah sangat siap menikah gitu, di umur menikah. Nah, gimana cara tahunya Ayah Irwan ya? Bisa kita tahu dari cara orang, dari sahabat-sahabat kita atau sahabat dia, atau dari mentor dia, atau dari teman kerjanya dan lain-lain. Nah, persoalan yang lain selain dari 7 itu sebenarnya nggak terlalu signifikan. Tapi bagi seorang laki-laki 7 itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena 7 hal itu akan menentukan nanti seperti apa dia akan menjalankan nakhoda rumah tangga.
sebenarnya masih ada kesempatan gitu ya. Bagaimana Ayah Irwan, saya berjodoh gitu dengan laki-laki yang nggak memiliki 7 itu gitu, kemampuan memimpin nggak ada, kemampuan melindungi nggak ada gitu. Masih ada waktu sebenarnya di 5 tahun awal pernikahan. Dan di 5 tahun awal pernikahan itu bikin kesepakatan gitu untuk saling memperbaiki. Wallahu a'lam bishawab, Mas Agus. Ya, terima kasih Ayah Irwan. Ini selanjutnya dari Mbak Putri. Assalamualaikum. Kalau misalnya kita masih punya luka pengasuhan lalu menikah, bagaimana cara menyelesaikan luka pengasuhan tersebut saat sudah menikah? Terima kasih Ayah Irwan. Iya, sama-sama. Jadi luka ini memang rada berat ini karena dampaknya kepada psikologis ya, kepada trauma. Kalau menurut amat saya adalah bikin keterbukaan, bicara dengan pasangan karena beliau adalah orang yang pertama merasakan luka pengasuhan itu, gitu. Karena hubungannya ke psikologis ya. Gitu. Kenapa harus bicara dengan pasangan, minta pemahaman dia, minta keredoannya dia. Kemudian, kenapa? Karena nanti kalau kita punya anak, nggak diperbaiki luka pengasuhan ini, akan di copy paste sama anak kita, gitu. Akan di copy paste, gitu. Nah, apalagi kalau ayah yang mengalami luka pengasuhan ini. Jadi gimana ayahnya khawatir, gimana ayahnya sedih, gimana ayahnya takut, gimana ayah gembira, itu akan di copy paste sama anak kita. Saya sadar atau nggak sadar. Menurut saya bicarakan dulu dengan pasangan gitu secara terbuka, sampaikan betul bahwa unna libasul lakum antum libasul lahunna itu adalah bahagian dalam hidupnya, hidup keberumah tanggaan kita gitu. Nah, kemudian kalau luka pengasuhan Mas Agus, ini nggak seperti membayar hutang pengasuhan. Kalau hutang pengasuhan itu nggak terlalu berdampak kepada psikologis. Gitu. Kalau luka pengasuhan itu dampaknya kepada psikologis. Sifatnya akan datang lagi. Kalau saya pastikan pasangan suami membantu kita untuk menyelesaikan atau membasuh luka. Tapi gitu ya, kalau udah urusan dengan luka menurut hemat saya carilah professional help gitu. Minta bantuan ke orang gitu di terapi gitu ya, apakah itu psikolog, psikiater atau konselor gitu ya, untuk menyelesaikan luka pengasuhan ini. Karena itu tadi Mas Agus sangat berat ya, untuk luka pengasuhan sangat berat gitu. Sebabnya ke trauma soalnya. Kecuali kalau ayah dengan bunda gitu pasangan mengatakan gak usah dek gitu, aku mampu kok, aku punya sedikit ilmu kok untuk membasuh luka pengasuhanmu gitu. Nah nggak apa-apa juga. Tapi kalau luka menurut saya lebih bagus direkomendasikan dengan bantuan dari orang luar. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ayah Irwan. Mungkin pertanyaan terakhir Ayah Irwan. Iya. Jadi ketika seseorang mungkin udah punya anak ya, anaknya mungkin usia 15 tahun atau 17 tahun dan orang tua ini punya luka pengasuhan dan anaknya ini mungkin juga udah punya luka pengasuhan juga dari pengasuhan yang buruk dan si orang tua baru sadar nih Ayah. Kira-kira itu gimana? Apakah ada pengakuan ke anak misalnya ngaku ayah punya luka pengasuhan nih atau seperti apa kira-kira kayak gitu Irwan? Iya. Jadi teorinya 5M nih Mas Agus. Yang pertama itu adalah minta ampun kepada Allah. Itu yang paling utama. Move on dan move up. Itu benar-benar itu. Karena pengkhianatan yang kita lakukan itu, misalnya memberikan hutang pengasuhan kepada anak, bukan kepada anak ansih sebenarnya, tapi kepada Allah yang memberikan amanah gitu. Sama dengan begini, Mas Agus punya anak, umur balita atau umur 0-7 tahun. Itu saban hari dimarahin terus gitu, marahin gini ini gitu. Artinya kan kita nih yang berkhianatnya bukan kepada anak yang pertama, tapi kan karena anak itu milik Allah, pengkhianatan kita kepada Allah sebenarnya gitu. Jadi nanti soal segala teori-teori untuk membasuh luka apa-apa itu nanti nomor kesekian harus beresin dulu urusan dengan Allah. M1 ini yang perlu minta ampun kepada Allah gitu. Nah, minta ampun apakah dengan cara yang tadi saya bilang move on dan move up itu hijrah dan mi'raj itu Mas Agus gitu. Itu yang pertama. Pastikan betul bahwa kita memang minta ampun, kita menyesali semua yang kita buat gitu. M yang kedua adalah mengakui yang tadi saya bilang itu. Mengakui itu membuka luka lama memang. Tetapi kalau nggak dibuka luka lama, gimana kita cara membersihkannya gitu. Jadi mengakui bahwa saya ini punya utang pengasuhan dan kemudian saya menghutangkan itu kepada anak saya gitu. Harus mengakui itu gitu ya. Nah mengakui ini paling utama adalah juga mengakui kepada pasangan gitu. Nah itu yang paling penting sehingga pasangan tahu persis gitu bahwa oh, ya, ini ada persoalannya. M yang ketiga adalah menyadari. Menyadari itu kita ngelihat gini Mas Agus, ini utang pengasuhan kita kepada anak kita atau yang kita dapatkan ini itu dari aspek mana gitu? Apakah aspek spiritual, apakah emosional, atau intelektual atau sosial gitu ya. Jadi misalnya apakah utang pengasuhan itu lebih kepada aspek spiritual sebenarnya atau kepada aspek emosional gitu. Itu yang harus kita menyadari. Nah, M berikutnya itu adalah merilis, memperbaiki.
gitu. Memperbaiki itu mau tidak mau memang harus minta maaf gitu ya. Minta maaf kepada pasangan, minta maaf kepada anak gitu, bahwa ini bantu mama, bantu ayah untuk menyelesaikan apa yang ada dalam diri ayah, dalam diri mama gitu. Nah, merilis itu. Kalau merilis itu rasa-rasanya memang nggak bisa sanggup gitu, minta bantuan ke orang lain. Nah, yang terakhir adalah memastikan bahwa kita punya lingkungan yang baik gitu Mas Agus. Karena hutang pengasuhan yang sudah dibayar, luka pengasuhan yang sudah dibasuh itu membutuhkan bi'atun solehah gitu. Jadi membutuhkan lingkungan yang baik gitu. Karena kalau enggak balik lagi ke lingkungan yang seperti itu malah menimbulkan hutang pengasuhan yang baru gitu. Nah, menurut saya carilah bi'atun solehah yang baik, carilah bi'ah yang baik sehingga kita bisa membuat yang paling penting skema pola pengasuhan yang baru gitu kepada anak-anak kita atau kepada diri kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ayah Irwan dan juga Ayah Bunda semua. Tentunya belum puas ya karena banyaknya ilmu Ayah Irwan ini. Jadi bagi Ayah Bunda yang mungkin ingin belajar lebih dengan beliau punya beberapa program rutin ya Irwan. Ada mendidik anak laki-laki, alhamdulillah saya pernah ikut juga. Ada mendidik anak perempuan dan juga tentang membasuh luka pengasuhan juga ada ya Ayah Irwan. Jadi Ayah Bunda nanti mungkin bisa follow Instagram Ayah Irwan, nanti di sana beliau akan share mungkin informasinya ya, program-program beliau yang mungkin mau lebih dalam, yang lebih spesifik, yang membahas tema tentang luka pengasuhan dan seterusnya. Sebelum ditutup, mungkin kita minta 1 atau 2 kalimat penutup ya dari Ayah Irwan untuk kita semua nih ya, baik yang udah menikah atau yang belum menikah nih Ayah Irwan. Silakan. Iya. Kalau saya Mas Agus ya, kalau saya bilangnya do the best, let's Allah finish it aja. Tugas kita di dalam pengasuhan anak-anak itu adalah memperbaiki diri, memperhebat diri kita, itu tugas kita gitu. Ranahnya hasil itu ranahnya Allah. Gak usah diotak-atik gitu. Nanti anak soleh nggak, soleha nggak usah diotak-atik. Kita berjibaku aja memberikan yang terbaik. Yang belum menikah berjibaku memperbaiki dirinya untuk menjadi calon ayah, calon ibu yang baik. Berjibaku aja gitu. Nanti siapa yang dipilihkan hasilnya siapa, pasangannya siapa, urusan Allah aja gitu ya, urusan Allah. Itu mungkin Mas Agus. Ya, terima kasih banyak Ayah Irwan. Terima kasih banyak juga atas waktu dan ilmunya. Semoga jadi amal jariah, amal kebaikan untuk Ayah Irwan yang sudah membagikan ilmunya. Kita doakan semoga Ayah Irwan selalu diberi kesehatan ya, dan juga kebugaran ya, bisa sharing terus ilmu-ilmunya tentang keayahan ini. Ada yang dadah di belakang. Ya, ada yang dadah di belakang. Oke, Ayah Bunda semua juga terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah pekan depan kita akan lanjut belajar lagi dengan Ustadz Bendri, yaitu adalah tentang komunikasi pasangan suami istri ya. Semoga Ayah Bunda semua bisa berkenan hadir lagi. Mungkin itu aja Ayah Irwan. Kali ini makasih banyak nih Ayah Irwan atas ilmu dan waktunya. Sama-sama. Saya izin pamit ya Mas Agus. Ya, silakan ya. Mohon maaf Mas dan teman-teman semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya Bunda semua, udah berakhir ya pertemuan kita pada siang hari ini atau pada pagi hari ini. Insya Allah nanti ada rekamannya. Jadi rekamannya akan kita bagikan di grup WhatsApp ya. Insya Allah pekan depan kita akan belajar lagi insya Allah dengan Ustadz Bendri ya, Ustadz Ajo Bendri. Mungkin itu saja dari saya sebagai moderatornya. Saya Agus Ari Wibowo. Mohon maaf ya atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya izin pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.